Oke, kita lanjutin adegan 3. Setelah sedikit permasalahan antara Maria dan Tari yang mendapat banyak rentetan pertanyaan dari Melanie untuk Tari, Maria tentu saja senang melihat betapa kacaunya Tari menghadapi pertanyaan ibu mertuanya. Namun itu tidak berlangsung lama karena sang pahlawan kesiangan Jeffran datang melindungi Tari dari cecaran Melanie. Maria hanya memutar bola matanya malas dan pura-pura menguap menyaksikan drama pasaran Jeffran dan Tari. Mengganggu kesenangan orang saja, padahal Maria ingin memberikan pertanyaan jebakan untuk Tari. Suasana rumah itu kembali kondusif karena Tari memutuskan pulang dengan alasan wanita itu sakit hati atas tuduhan Maria. Bahkan Tari tadi sampai menangis yang Maria yakin itu hanyalah air mata bajul. Jeffran memaksa Maria untuk meminta maaf yang sangat terpaksa Maria lakukan. Setelah drama menyedihkan, Tari yang memuakkan, Maria memilih beristirahat di kamar Amira, menemani adik iparnya membuat maket tugas kuliahnya. Maria berbaring di atas kasur menatapi langit-langit kamar Amira dengan pikiran menerawang. Kadang Maria merasa lelah menjalani pernikahan yang penuh kepalsuan ini. Setangguh apapun Maria di mata orang lain, ia tetaplah seorang wanita yang mempunyai sisi rapuh. Kalau saja ia bisa terlepas dari belenggu keluarganya yang egois, Maria pasti saat ini hidup merdeka di luar sana, melakukan apapun dan mengejar cita-citanya sebagai seorang guru. Menjadi seorang aktris terkadang membuatnya tertekan. Maria selalu merasa khawatir kalau aktingnya terlihat jelek, tidak memuaskan penonton, atau merugikan pihak produksi. Kak, kenapa sih nggak tinggal bareng sama Kak Jeffran saja? Pertanyaan Amira menarik Maria dari lamunannya. Amira sudah mengetahui tentang kehidupan pernikahan kakak iparnya dan tentang mereka yang hidup terpisah. Amira tidak bisa menyalahkan Maria karena letak permasalahannya ada pada kakak kandungnya sendiri. Karena kakak kamu yang gak mau tinggal bareng, ujar Maria. Satu lagi fakta yang harus diketahui, bukan Maria yang menolak tinggal bersama, tetapi Jeffran. Pria itu secara terang mengatakan tidak ingin tinggal dengannya setelah menikah. Bahkan saat malam selesainya resepsi pernikahan mereka, Jeffran lebih memilih mendatangi Tari yang mengurung diri di kamar hotel. Kan bisa dipaksa, Kak. Aku yakin deh nanti Kak Jeffran bakalan lulus sama Kak Maria. Udah gak perlu dibahas. Tinggal terpisah saja, pernikahan ini udah berjalan 3 tahun, ujar Maria dengan sedikit senyuman manis. Ya, kalau gitu terus kapan aku punya keponakan? Keluh Amira. Maria terkekeh. Kamu bisa minta keponakan sama Tari? Kegiatan Amira terhenti. Gadis muda itu mendekati Maria yang terbaring di ranjang. Serius? Kalau Kak Tari lagi hamil? Tanya Amira penasaran. Maria meringis. Nggak tahu juga sih, tapi lihat aja nanti. Kalau beneran hamil, kira-kira sama siapa membuatnya? Tanya Amira lagi. Mungkin sama pacarnya kali, timpal Maria. Kok aku nggak tahu ya kalau Kak Tari punya pacar? Harusnya kan dikenalin sama keluarga siapa pacarnya. Nggak tahu juga sih, mungkin bakal dikenalin kalau mau nikah. Amira mengerutkan alis. Pasti gadis muda itu merasa heran dan penasaran. Amira memang beberapa kali mendatangi rumah kakaknya dan bertemu dengan Tari di sana. Amira yang mempunyai pikiran positif mengira kalau mereka sedang membahas pekerjaan.
Lagi pula mereka juga keluarga, jadi wajar saja kalau sering bersama. Malah yang tidak wajar itu Maria, karena sudah menjadi istri kakaknya tapi tinggal terpisah. Waktu untuk beristirahat sudah cukup. Maria turun ke lantai bawah mendatangi dapur dan dilihatnya sang ibu mertua ada di sana. "Mama lagi ngapain ya?" tanya Maria. Melani tersenyum meminta menantunya untuk mendekat. "Mama lagi kangen makan gudeg, jadi minta Mbak buat masak gudeg. Nanti kita makan malam sama orang tua kamu juga. Mama udah hubungi bunda kamu. Senang banget deh kalau kita bisa kumpul kayak gini." Bibir Maria terkatup rapat. Bertemu dengan ayah dan ibu tirinya adalah hal yang sangat dihindari Maria. Kebenciannya terhadap sang ayah sudah menghanguskan rasa sayangnya. Benar kata netizen, tidak semua ayah menjadi cinta pertama anak perempuan. "Ma, sebenarnya Maria nanti malam ada pekerjaan. Maria nggak bisa batalin karena sudah teken kontrak." Gerakan Melani yang sedang menghaluskan bumbu masakan terhenti. "Sayang sekali ya, padahal mama pengen mengobrol sama kamu. Udah lama juga kita nggak ngabisin waktu bareng." Maria mendadak tidak enak hati, tapi mau bagaimana lagi? Ia harus melakukannya. "Tapi Maria perginya habis acara makan malam kok, Ma." "Oke deh, kita ngobrol-ngobrolnya bisa besoknya lagi. Soalnya mama dan papa cuma 1 minggu ada di Jakarta. Mama inginnya lebih banyak menghabiskan waktu sama kamu." "Iya Ma, nanti aku minta sama manajer aku buat sedikit mengurangi pekerjaanku," ujar Maria agar bisa menyenangkan ibu mertuanya. "Makasih banyak ya sayang." Maria mengangguk. Wanita itu tidak bisa menolak keinginan ibu mertuanya yang baik hati. Meski Melani memiliki anak seperti Jeffran dan sifatnya tidak menuruni ibunya, Maria sangat menyayangi Melani, sosok ibu mertua yang penuh kasih. Maria turut membantu ibu mertuanya menyiapkan hidangan malam hingga waktu tidak terasa semakin sore. Maria diminta ibu mertuanya untuk bersih-bersih dan berdandan cantik untuk acara makan malam mereka. Saat Maria menaiki anak tangga menuju lantai atas, Maria berpapasan dengan Jeffran yang sudah tampak segar dengan pakaian rumahan namun tetap rapi. "Memang nanti malam kamu ada pekerjaan apa?" tanya Jeffran menghentikan langkah Maria. Maria memandang heran suaminya. "Aku harus menemani seorang tamu yang membuatku bisa makin kaya." Gigi Jeffran gemeletuk. "Kamu benar-benar wanita murahan. Selagi itu bisa membuat aku kaya, tidak masalah." Maria berbalik meninggalkan Jeffran dengan puncahan emosinya. Kalau diperhatikan, pria itu sering sekali emosi. Terkena serangan jantung baru tahu rasa loh. "Mariana Abiaksa, jangan macam-macam kamu," peringat Jeffran yang tentu diabaikan Mariana. Tiba saatnya acara makan malam. Maria duduk di sebelah suaminya. Matanya bertukar tatap dengan Rosalinda, sang ibu tiri. Maria tidak bisa menutupi ketidakakurannya dengan Rosalinda. Melihat wanita tua itu hidup tenang dan sangat berkecukupan sekarang membuat Maria semakin marah. "Makan sayur toge yang banyak biar kamu subur. Sudah 3 tahun menikah masih belum hamil juga." Celetuk Rosalinda membuat suasana di meja makan itu menjadi hening. Kakek Brata dan ayah mertuanya yang sedang berbicara perihal bisnis sebelum memulai acara makan malam menghentikan obrolan mereka. "Mungkin belum rezekinya, nanti juga mereka akan punya anak. Yang penting banyakin usahanya," bela Melani. "Selain banyak berusaha,
Dari sisi Maria juga harus diperhatikan. Gimana mau hamil kalau Maria kurus krempeng kayak gitu? Ujar Rosalinda semakin membuat suasana tidak nyaman. Wahai manusia budiman, bagaimana Maria bisa hamil kalau Maria masih stay perawan sampai saat ini? Aduh, daripada minta anak sama aku yang kurus krempeng ini, mending minta aja sama orang di samping aku ini. Iya kan suamiku? Jeffran meneguk ludah keluh. Bisa-bisanya Maria bertingkah memalukan. Jeffran melemparkan tatapan menusuk, tapi itu tidak mempan bagi Maria, si wanita tangguh yang berkeinginan menjadi janda cantik, mandiri dan kaya raya. Maksudnya Kak Jeffran punya anak sama orang lain? Pertanyaan polos Amira membuat orang-orang di meja makan tercengang. Tidak, saya tidak punya anak di luar sana, ujar Jeffran membela diri. Kakek Brata yang melihat suasana kurang menyenangkan ini memutuskan untuk memulai acara makan malamnya. Maria masih melemparkan tatapan permusuhan dengan Rosalinda. Selesai dengan acara makan malam, Maria bersiap untuk pergi. Pakaian yang tadi siang kembali ia kenakan, namun bedanya skrafnya tertutupi dengan jaket dan hot pants berganti dengan celana jeans kulot milik Amira. Keluar dari kamar adik iparnya, Maria malah berhadapan dengan Jeffran. Di tangan pria itu terdapat kunci mobil dan pria itu juga mengenakan jaket. Biar saya antar, ucap Jeffran. Nggak perlu, Ceca bakal jemput ke sini, tolak Maria. Saya suami kamu, ujar Jeffran terdengar tidak ingin dibantah. Tapi kamu bukan manajer aku, Hani. Pergi berduanya nanti sajalah. Sekalian kita honeymoon. Maria turun ke bawah berpamitan dengan mertuanya, kakek Brata dan orang tuanya. Melani tampak enggan membiarkan Maria pergi malam ini. Rasanya kurang lengkap kalau tidak ada menantunya di sini. Nggak minta Jeffran saja yang mengantar kamu? Tanya Melani sembari melirik putranya yang baru turun. Manajer aku lagi kesini, Ma. Soalnya kita langsung ke lokasi syuting. Mas Jeffran juga perlu istirahat. Biar aku sama manajer aku aja lah. Jelas Maria sehalus mungkin. Melani mau tak mau mengizinkan menantunya pergi. Sedangkan Rosalinda mencibir anak tirinya itu. Mau sampai kapan kamu jadi artis? Uang suami kamu masih kurang, sindir Rosalinda. Benar juga sih, kan suami aku belum jadi apa-apa. Jadi gak bisa ngikuti gaya hidupku, ujar Maria membalas sindiran ibu tirinya yang membuat Jeffran merasa tidak terima. Maria berjalan keluar rumah setelah mendapatkan pesan dari Ceca kalau sudah sampai di depan rumah mertuanya. Seorang satpam membukakan gerbang. Maria tidak lupa mengucapkan terima kasih. Maria berjalan ke arah mobil Ceca, masuk ke dalam mobil, dan tidak lama mobil itu bergerak meninggalkan rumah mewah Abiyaksa. Tanpa Maria ketahui kalau Jeffran berdiri di depan gerbang memandangi mobil Ceca yang perlahan menjauh. Pria itu kembali masuk ke dalam, menyalakan mobil untuk pergi keluar. Gimana drama keluarga bahagianya? Tanya Ceca. Lumayan, menyenangkan. Apalagi tadi gue buat tari nangis air mata bajul, ujar Maria dengan kekehan geli saat terbayang akting menangis tari yang tidak natural sama sekali. Jangan berakting di depan aktris berpengalaman seperti Maria karena sudah terbaca terlebih dulu dengannya. Pasti suami lu kalang kabut ngelihatnya ya? Iya dong. Malah berubah jadi pahlawan kesiangan. Tawa Maria dan Ceca mengudara. Hanya Ceca dan Sisi yang mengetahui perihal drama pernikahannya dan betapa bobroknya kehidupan pernikahan Maria. Harusnya tadi gue ngerekam akting termehek-mehek tari, lumayan bisa membuat mood gue naik. Lanjut Maria dengan sisa tawanya.
Sementara di jok tengah, Sisi sudah terlelap tidak berdaya. Sisi tertidur sambil memeluk tas yang berisi keperluan Maria. Mobil Ceca semakin menjauh dari Jakarta dengan ditemani cerita drama Jefran dan Tari membuat perjalanan mereka tidak begitu sunyi. Selama 2 jam lebih perjalanan, akhirnya mobil Ceca sampai di lokasi syuting iklan. Maria mendapatkan proyek iklan minuman beralkohol yang membuatnya harus syuting malam hari di rooftop gedung yang sudah disulap menjadi lokasi pesta. Maria diminta bersiap-siap dengan seorang stilis. Maria berganti pakaian dengan gaun malam yang ketat. Wajahnya dirias lebih bold dan rambutnya dibuat tergerai. Maria membaca skrip yang diberikan, memahami lagi isi skrip tersebut. Selesai dengan dandanannya, Maria berjalan menghampiri sutradara yang akan mengarahkan proyek iklan ini. Dirasa sudah siap, Maria mulai menjalankan perannya. Berakting menikmati minuman beralkohol itu dan bergoyang dengan lantunan musik DJ bervolume kecil. Maria bergoyang dan tersenyum melebar bersama beberapa figuran mengangkat tinggi botol minuman alkohol sambil merangkul seorang pria muda yang merupakan seorang figuran. Syuting iklan berakhir pada dini hari. Maria tengah menghapus riasan wajahnya dengan dibantu seorang stilis. Lalu Sisi masuk membawakan pakaian ganti untuk Maria. Selesai dengan kegiatannya, Maria berpamitan dengan para staf sebelum meninggalkan lokasi syuting. Maria mendaratkan tubuhnya di jok belakang. Tubuhnya terasa remuk redam. Seharian ini ia banyak bergerak. Belum lagi besok ia harus membaca naskah film yang agensinya tawarkan dan dilanjutkan dengan jadwal acara variety show yang harus ia bintangi. Baru setengah jam perjalanan, mobil yang dikendarai Ceca berhenti di lampu merah. Tiba-tiba dari belakang ada menobrak mobil mereka dengan kencang sampai mobil menjadi lebih maju dan bagian depan mobil terserempet oleh mobil yang melaju dari arah samping. Kecelakaan itu tidak bisa dihindari. Mobil mereka ikut terseret beberapa meter. Maria yang tertidur di jok tengah terguling ke lantai mobil. Mobil mereka lantas dikerumuni orang-orang. Ceca dan Sisi keluar dari dalam mobil. Keduanya terlihat terluka. Sementara kondisi depan mobil mereka lumayan parah. Pemilik kedua mobil yang mengakui menyerempet dan menubruk dari belakang membantu membawa mereka ke rumah sakit. Sementara mobil mereka ditinggalkan untuk diperbaiki oleh orang yang menyerempet mobil mereka. Sesampainya di rumah sakit, pemilik mobil yang sudah menubruk dari belakang itu meminta maaf. Saya meminta maaf, tadi saya sedikit mengantuk ketika menyetir mobil. Tapi jangan khawatir, saya akan ikut bertanggung jawab atas kerusakan mobil ibu, ucap pria pemilik mobil itu sungguh-sungguh. It's okay, lagi pula luka-luka kami nggak terlalu parah, cuman memar aja, jawab Ceca mewakili Maria dan Sisi. Luka mereka bertiga hanya memar pada tubuh dan wajah, itu juga tidak terlalu parah. Oh ya, kenalkan saya Kevin Junior. Pria itu mengangsurkan tangannya untuk berkenalan. Saya Ceca dan ini Sisi, rekan saya. Kalau yang ini, ucapan Ceca tertahan saat pria itu mengenali siapa Maria. Mbak Mariana, betul kan? Kebetulan adik saya fans Mbak Mariana. Saya juga pernah mengantar adik saya fan meetingnya Mbak Mariana. Mariana mengangguk dan tersenyum membalas uluran tangan pria bernama Kevin tersebut. Apa saya perlu mengantar ke Jakarta? Tanya Kevin terdengar seperti sebuah penawaran. Tidak perlu, saya sudah menghubungi pihak agensi. Pasti nggak lama lagi ada yang menjemput kami, ujar Ceca.
Pria bernama Kevin itu turut menemani mereka menunggu jemputan yang dimaksud Ceca. Kevin dan Ceca terlihat saling mengobrol, yang sesekali Sisi ikut menimpali. Sementara itu, Maria sudah sangat mengantuk. Kedua matanya rasanya ingin terpejam. Sebelum matanya terpejam, samar-samar ia melihat seseorang mendekat. Kemudian tubuhnya seperti terangkat oleh seseorang. Maria membenamkan kepalanya pada tubuh hangat yang parfumnya terasa tidak asing. Maria mencoba membuka matanya. Begitu berhasil melihat siapa yang menggendongnya, bola mata Maria terbelalak. Bagaimana bisa Jeffran berada di sini dan sekarang tengah menggendongnya menuju mobil pria itu? Di belakang tubuh Jeffran ada Ceca, Sisi, dan Kevin yang mengikuti dengan kerutan bingung. Jeffran mendudukkan tubuh Maria di kursi samping kemudi. Maria belum tersadar dari keterkejutannya. Wanita yang setengah sadar itu masih bertanya-tanya, kenapa Jeffran tiba-tiba muncul di sini? Kalian berdua ikut saya kembali ke Jakarta, ujar Jeffran pada Ceca dan Sisi. Mobil milik suami Maria bergerak meninggalkan rumah sakit dan seorang pria bernama Kevin yang masih kebingungan dengan sosok pria yang menggendong aktris Mariana Siska Tanjung. Apa itu kekasih Maria? Tapi setahunya sang aktris masih sendiri, belum memiliki pasangan. Sementara itu suasana di dalam mobil Jeffran cukup tegang bagi Ceca dan Sisi. Mereka tidak berani untuk terpejam selama perjalanan. Jeffran menatap kursi belakang dari kaca dashboard. Kalau kalian merasa lelah, sebaiknya menggunakan sopir untuk keamanan, cerca Jeffran. Ceca dan Sisi hanya mengangguk kaku. Suara keduanya tiba-tiba hilang kalau berhadapan dengan suami Maria. Dan ini yang terakhir, Maria menerima tawaran minuman alkohol. Tekan pria itu dengan nada berkuasanya. Ceca mengangguk dan meneguk ludahnya kelat. Kenapa Maria harus memiliki suami menyeramkan seperti Jeffran ini? Rutuk Ceca dan Sisi dalam hatinya. Sedang Maria sudah jatuh tertidur karena efek kelelahan dan alkohol yang wanita itu teguk di lokasi syuting. Toleransi alkohol Maria hanya sampai 3 tegukan. Kalau lebih dari itu, maka Maria akan mabuk. Jeffran mengusap rambut tergerem Maria, yang tentu itu tidak luput dari perhatian Ceca dan Sisi. Jeffran terlihat seperti seorang suami yang khawatir dengan istrinya. Apa Ceca dan Sisi tidak salah menilai itu bagian dari sandiwara keluarga harmonis yang dilakukan Jeffran seperti biasanya? Ya, sampai di sini dulu ya kita mengikuti wanita idaman lelaki. Ikutin terus dia, bagaimana kisah kehidupannya pada adegan lanjutan. Pasti asik.